Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wakia dengan NIM 19080866090 dari kelas pendidikan biologi 6C. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pembelahan sel. Untuk pokok bahasannya sendiri meliputi pengertian pembelahan sel, kemudian ada manfaat pembelahan sel, dan juga macam-macam pembelahan sel. Nah, masuk pada pokok bahasan yang pertama, yaitu pengertian pembelahan sel. Pembelahan sel adalah proses di mana sel membelah dirinya menjadi dua bagian atau lebih. Nah, bisa dikatakan bahwasannya pembelahan sel ini merupakan cara sel untuk memperbanyak dirinya. Untuk sel yang melakukan pembelahan disebut dengan sel induk, sedangkan hasil pembelahannya disebut dengan sel anakan. Lanjut pada fungsi pembelahan sel. Kita tahu bahwasannya sel merupakan struktur terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup. Jadi, adanya sel itu sangat penting bagi kelangsungan hidup dari makhluk hidup. Untuk makhluk hidup uniseluler, pembelahan sel ini berfungsi untuk perkembangbiakan. Contohnya pada protozoa. Nah, protozoa ini melakukan perkembangbiakan dengan cara pembelahan sel. Kemudian untuk makhluk hidup multiseluler, pembelahan sel ini berfungsi untuk memperbanyak sel tubuh agar dapat tumbuh dan berkembang. Tadi kan dikatakan bahwasannya sel merupakan struktur penyusun tubuh makhluk hidup. Nah, dengan bertambahnya sel, maka ukuran tubuh makhluk hidup juga semakin berkembang. Kemudian untuk pembaruan jaringan. Nah, di sini itu ketika terjadi luka, nah di situ itu terjadi kerusakan jaringan. Nah, untuk memperbaikinya itu dilakukan dengan cara pembelahan sel. Kemudian pembelahan sel juga berfungsi untuk reproduksi. Di sini maksudnya dengan pembelahan sel itu menghasilkan sel gamet sehingga digunakan untuk proses reproduksi. Untuk memperbanyak sel tubuh dan juga perbaruan jaringan ini merupakan peran dari pembelahan mitosis, sedangkan untuk reproduksi merupakan peran dari pembelahan meiosis. Selanjutnya, pembahasan mengenai macam-macam pembelahan sel. Jadi, di sini pembelahan sel itu dibedakan menjadi 3, yaitu amitosis, mitosis, dan juga meiosis. Untuk pembelahan amitosis sendiri itu merupakan pembelahan secara spontan. Maksudnya di sini itu tidak terjadi tahapan atau proses tertentu dalam pembelahannya. Nah, di sini itu sel akan langsung membelah menjadi dua, seperti yang terlihat pada gambar. Di sini terdapat satu sel yang kemudian intinya itu membelah menjadi dua, kemudian diikuti dengan pembelahan sitoplasma. Nah, akhirnya membrannya juga ikut terpisah sehingga dihasilkan dua sel anakan. Kemudian sebelum masuk pada pembelahan sel mitosis dan juga meiosis, sel itu mengalami fase interfase atau fase persiapan. Jadi pada siklus sel itu terdapat dua fase, yaitu fase persiapan atau interfase dan juga fase pembelahan sel atau fase mitotik. Nah, untuk interfase sendiri itu merupakan fase persiapan di mana sel akan mengumpulkan energi untuk digunakan dalam proses pembelahan sel. Nah, di sini itu dalam interfase terdapat 3 tahapan, yaitu fase G1, kemudian fase sintesis, dan juga fase G2. Nah, tahap interfase ini merupakan tahap yang sangat panjang. Nah, di sini pada G1 itu merupakan tahap di mana pertumbuhan primer. Kemudian pada fase S atau sintesis itu merupakan tahap sintesis DNA. Kemudian dilanjut dengan fase G2 itu merupakan fase persiapan pembelahan sel. Nah, setelah tahap interfase baru masuk pada fase pembelahan sel. Nah, di sini untuk pembelahan mitosis itu tuh digunakan untuk sel tubuh atau disebut dengan sel somatis. Nah, di sini pada pembelahan mitosis itu terdapat 4 tahapan, yaitu
profase, metafase, anafase, dan juga telofase. Pada tahap profase, itu tuh terjadi benang-benang kromatin mengalami penebalan membentuk kromosom. Kemudian di sini akan terbentuk gelondong pembelahan. Nah, untuk kromosomnya sendiri itu terdapat 2 kromatid saudara. Nah, tadinya yang awalnya hanya terdapat 1 lengan kromosom atau kromatid. Nah, di sini itu kromatidnya mengalami penggandaan sehingga menjadi kromatid saudara. Kemudian setelah pada tahap profase, dilanjut dengan tahap metafase. Di sini pada tahap metafase itu kromatid bersaudara tadi berjejer pada bidang ekuator. Jadi di sini pada bidang pembelahan. Nah, setelah itu akan dilanjut dengan tahap anafase, di mana kromatid bersaudara akan mulai bergerak menuju ke arah yang berlawanan, seperti ini. Setelah itu akan lanjut pada tahap telofase, di mana di sini itu terdapat cincin pembelahan dan juga akan terbentuk membran inti itu akan terbentuk kembali dan akan menjadi 2 sel anakan yang sama dengan induknya. Selanjutnya yaitu pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis ini terjadi pada sel gamet atau sel kelamin. Nah, di sini itu terjadi 2 tahapan, yaitu meiosis 1 dan juga meiosis 2. Pada tahap meiosis 1 terjadi proses profase 1, metafase 1, anafase 1, dan juga telofase 1. Nah, untuk profase 1 sendiri ini itu dibedakan lagi menjadi beberapa tahapan, yaitu leptoten, zigoten, pakiten, diploten, dan juga diakinesis. Nah, untuk leptoten sendiri itu terjadi proses di mana kromatin akan menebal membentuk kromosom. Selanjutnya yaitu zigoten. Pada tahap zigoten ini itu kromatid akan mengalami penggandaan menjadi 2 seperti ini. Kemudian pada tahap pakiten, di sini kromosom homolog akan mendekat dan akan membentuk tetrad berjejer 4 seperti ini. Selanjutnya yaitu tahap diploten. Di sini itu kromosom homolog akan saling pindah silang atau disebut dengan crossing over. Nah, setelah proses crossing over ini akan masuk pada diakinesis. Di sini membran sel akan mulai menghilang. Selanjutnya masuk pada metafase 1. Pada metafase 1 ini kromosom homolog akan berjejer di bidang pembelahan atau bidang ekuator. Kalau pada pembelahan mitosis yang berjejer pada bidang ekuator adalah kromatid homolog, sedangkan pada tahap pembelahan meiosis metafase 1 itu yang berjejer di bidang ekuator adalah kromosom homolog. Selanjutnya yaitu masuk pada anafase 1. Di sini kromosom homolog akan memisah menuju ke arah kutub yang berlawanan. Selanjutnya akan terjadi proses telofase 1. Di sini akan mulai terbentuk lekukan untuk membagi sel menjadi 2. Nah, selanjutnya ada proses sitokinesis di mana nantinya selnya ini akan membelah menjadi 2 dengan haploid, dengan sel anakan haploid. Selanjutnya akan berlanjut pada meiosis 2, yaitu profase 2. Nah, pada meiosis 2 ini tahapannya hampir sama dengan pembelahan mitosis, yaitu pada profase 1 di sini kromatin akan menebal membentuk kromosom, kemudian akan terbentuk gelondong pembelahan, dan selanjutnya akan masuk pada metafase 2. Di sini kromatid bersaudara akan berjejer pada bidang ekuator. Selanjutnya akan masuk pada anafase 2, di mana nantinya kromatid bersaudara ini akan memisah menuju ke arah kutub yang berlawanan. Selanjutnya akan masuk pada tahap telofase. Di sini nantinya akan terjadi juga proses sitokinesis di mana akan terbentuk 4 sel anakan yang haploid.
Artinya jumlah kromosomnya itu setengah dari sel induknya. Nah, mungkin itu pembahasan yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.